Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isda Jayanti, NPM 1951200341 dari kelas C Perbankan Syariah semester 4. Saat ini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah PPI, yaitu mengenai ceramah. Tema ceramah yang akan saya angkat pada hari ini yaitu mengenai usaha dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta inayahnya lah kita hari ini masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, serta salawat serta salam kita selalu sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Saat ini kita akan membahas mengenai usaha dan juga doa. Teman-teman sekalian, manusia seringkali dihadapkan dengan berbagai macam problema dalam kehidupan. Segala permasalahan hidup itu harus kita jalani agar membentuk pribadi kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kita seringkali mendengar kalimat bahwa pengalaman adalah sebagai pembelajaran. Maksud dari kalimat tersebut adalah segala hal yang telah kita lalui semasa hidup ini dapat kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Seringkali kita mendengar pepatah bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Lalu usaha seperti apa dulu yang membuat kita menikmati hasilnya serta mensyukuri segala apa yang kita dapatkan, baik itu gagal maupun berhasil. Teman-teman sekalian, janganlah sesekali kita melupakan Allah dari setiap segala usaha yang telah kita lakukan. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui atas apa yang terbaik buat kita. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajuuni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Hikmah dari ayat tersebut adalah bahwasanya dari setiap usaha yang kita lakukan, hendaklah kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan ridho serta rahmatnya, agar Allah memperlancar jalan kita untuk menuju kesuksesan dari usaha-usaha yang kita lakukan. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Allah mengetahui apa yang kita butuhkan lebih dari apa yang kita inginkan. Hikmah dari berdoa dalam melakukan usaha adalah untuk menghindari sifat sombong yang ada dalam diri kita. Seringkali ketika kita merasa gagal, kita merasa lupa atas keberhasilan yang kita lakukan. Kita berpikir bahwa usaha yang kita lakukan adalah wujud ikhtiar dari kita sendiri tanpa campur tangan Allah. Itulah mengapa diperlukannya doa atas segala usaha yang kita lakukan agar kita tidak menjadi manusia yang sombong yang lupa akan nikmat yang telah Allah berikan. Allah berfirman, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Dari ayat tersebut kita mendapatkan hikmah bahwasanya dari usaha yang kita lakukan hendaklah kita harus mengingat Allah. Apabila kita melupakan dan menyombongkan diri bahwasanya usaha yang telah kita lakukan dan berhasil itu merupakan hasil kita sendiri tanpa campur tangan Allah, maka kita termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Dalam setiap usaha yang kita lakukan, tidak serta-merta kita selalu mendapatkan keberhasilan. Kita pasti akan merasakan yang namanya kegagalan. Mungkin dari kegagalan tersebut Allah akan melihat bagaimana respon kita dalam menghadapi kegagalan tersebut. Apakah kita masih tetap bersyukur atau kita menistakan nikmatnya Allah. Itu merupakan jalan Allah untuk menguji bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di balik semua itu Allah telah menyiapkan hadiah yang terbesar atas segala kesabaran yang telah kita lalui setelah kita menghadapi kegagalan tersebut. Maka kita sebagai manusia hendaklah melakukan usaha dengan sungguh-sungguh serta selalu berdoa kepada Allah, lalu menyerahkan kepadanya atas segala hasil yang kita akan dapatkan, agar kita dapat bisa melapangkan dada apakah usaha yang kita lakukan akan mengalami kegagalan ataupun keberhasilan. Hendaknya kita selalu merasa bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita nikmat sehingga kita masih dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita.
kita saat ini sedang merasa kesulitan atau merasa terus ditimpa musibah, kegagalan, harusnya kita selalu berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya mungkin Allah akan mengangkat derajat kita atas segala kesabaran yang telah kita jalani selama ini, karena Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Ingatlah selalu bahwa Allah selalu bersama kita. Allah yang lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Maka sesulit apapun usaha yang telah kita lakukan kemudian gagal, atau setiap kehidupan yang kita lakukan merasa selalu kurang beruntung dan kita selalu diliputi oleh musibah, hendaklah kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah, karena sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang menegaskan bahwasanya karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesudah kesulitan ada kemudahan. Allah telah menjanjikan dengan tegas dalam dua ayat tersebut bahwasanya di setiap kesulitan yang kita lakukan pasti ada kemudahan yang Allah berikan. Allah berbuat demikian bukan berarti hendak menyusahkan makhluknya, namun sebagai ujian agar hambanya dapat meraup pahala dengan kesabarannya. Selain itu, kesulitan juga menjadi pelajaran agar diambil hikmahnya untuk kehidupan yang selanjutnya, baik bagi dirinya sendiri ataupun orang yang lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil dan kita pelajari sama-sama dalam tema ceramah kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.